Nah, sebetulnya kan tadi kita udah tahu ya 4 watak ini ya. Nah, Ya. sudut mata sama sudut bibir itu memang untuk mengetahui yang watak utama. Tadi kan kita sudah belajar setiap orang 2 wataknya, kayak Mbak Sanas tadi sudah pilih sutradara sama artis ya. Tapi untuk melihat sudut mata dan sudut bibir itu nanti akan melihat yang utama misalnya ya, yang kolerisnya kah, yang sanguinisnya ya. Nah, jadi orang plekmatis ya, itu sudut matanya yang ke bawah, sudut bibir ke atas gitu. Contoh anak saya yang plekmatis ini anak yang ke 4. Nah, ini. Dia tuh sudut matanya ke bawah. Kalau tidur pun juga ke bawah gitu ya. Ke bawah. Kemudian sudut bibir dia ke atas dia. Ini anak damai nih. Wajah anak damai, plekmatis, ya. Nah, kalau melankolis sudutnya ke bawah, bibir juga ke bawah karena ini wajah serius. Anak saya yang melankolis itu anak ketiga. Ini kalau dia ini kan agak ke bawah ini. Kalau dia merem apalagi, dan sudutnya juga ke bawah dia gitu. Dibanding tadi adiknya yang ke atas. Ini melankolis. Maka kelihatan kan wajah orang melankolis, orang yang serius banget ya, wajah pemikir gitu. Nah, kemudian artinya yang introvert ini kita lihat kesamaannya di mana? Di mata. Kalau sudut mata ke bawah itu pasti introvert, tinggal yang mana introvert jenis mana, plekmatis kah atau melankolis, lihat sudut bibir. Iya, oke. Ya, kalau sudut bibirnya lebih cenderung banyak ke atas, dia berarti introvert yang plekmatis. Ya. Kalau yang cenderung ke bawah, introvert yang melankolis. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau koleris, nah aku nih. Iya, benar. Sudut matanya ke atas, sudut bibir ke bawah. Ini kalau anakku tuh yang nomor 2 nih. Oh iya, benar, mukanya beda ya. Nomor 2. Walaupun dia berusaha senyum, ini tetap jadinya rata. Karena iya, aslinya ke bawah gitu. Tapi ini kalau dia merem, sudut mata ke atas semua nih. Oh gitu. Ini watak pemimpin memang ini. Watak hasrat mengatur ini. Iya. Ya. Nah, kalau yang sanguinis itu biasanya sudut ke atas, bibirnya juga ke atas. Artinya kalau kita mau simpulkan, ekstrovert itu ya selalu matanya sudutnya ke atas, itu orang ekstrovert. Coba Mbak Shanas nanti ngaca ya, bercermin ya. Pasti sudut matanya ke atas, walaupun nggak pakai eyeshadow itu pasti ke atas. Tinggal yang mana nih, ekstrovert yang mana. Kalau nanti Mbak Shanas melihat loh, justru kok kayaknya aku sudutnya malah ke atas ya. Jangan-jangan Mbak Shanas sebetulnya sanguinis aslinya. Watak utamanya. Karena kan tadi pilihannya juga ada sanguinis kan. Watak utamanya. Tapi karena memang ada kolerisnya, kemudian ditempa juga harus survive barangkali, maka kolerisnya jadi dominan gitu. Jadi nanti lihat lagi wajahnya Mbak gitu. Iya. Tapi kalau memang Mbak Shanas melihat bahwa oh iya benar sudut bibir aku ke bawah dan mataku ke atas, ya betul berarti watak utamanya yang koleris gitu. Aku sampai pegangin bibir aku loh Bun. Iya benar. Nanti kalau bercermin sendiri gitu ya kita atau biasanya tidur paling sering kelihatan kalau tidur. Kalau tidur ya. Oke, kalau kita tidur saya sering tuh lihat-lihat suami saya juga koleris ya, tidur gitu. Anak-anak saya juga, anak saya yang pertama juga sanguinis, yang ketiga. Jadi anakku tuh 5 unik nih Mbak Shanas. Dia berurutan. Yang pertama sanguinis, yang kedua koleris, yang ketiga melankolis, yang keempat plekmatis, yang kelima sanguinis lagi. Bisa begitu ya. Iya. Makanya kalau seandainya ada yang ke-6, barangkali balik lagi saya muter lagi. Gitu. Ini ada Bunda Refti Amelia. Bagaimana cara membaca karakter anak usia 4 tahun, Bunda? Kebaca nggak? 4 tahun ya. Iya. Satu lagi Bunda, punten. Dari Ibu Tina Supriyadi. Assalamualaikum Bunda. Mau tanya gimana cara menghadapi emosi anak meledak-ledak nih anak saya. Umur berapa anaknya ledak-ledak? Iya, nggak ditulis, tapi ini kayaknya anaknya LPG hijau ya. Iya betul. Tabung hijau cepat meledak. Cepat meledak, sumbu pendek. Sumbu pendek, senggol bacok ini namanya. Ini pasti ekstrovert itu, yang spontan. Tapi langsung cepat baik juga.
Ya, Oh, nih, iya, benar. kita jawab yang kedua aja dulu nih, emosi meledak-ledak nih. Cepet baik juga dia nggak menyimpan memang. Anak ekstrovert ini jenis manajemen emosinya dikenal dengan istilah ekspresif. Ekspresif ya, ekspresif. Kalau introvert, yang watak introvert terkenal teknik manajemen emosinya adalah supresif. Dia tekan. Dua-duanya sih masih belum oke. Ya, karena supresif memang ya baik buat orang lain, tidak baik buat dirinya kalau supresif karena neken. Oke. Bisa sakit. Nah, kalau ekspresif yang watak ekstrovert tadi ya baik buat dirinya karena dia nggak neken, tapi nggak baik buat orang lain. Iya benar, orang tertekan. Iya benar. Tertekan ya. Maka nanti dalam perjalanannya kita ajarkan ada namanya teknik manajemen emosi yang disebut releasing. Releasing ini kalau bahasa Arabnya sobar. Sobaru yosbiru artinya menahan. Menahan untuk tidak memendam dan menahan untuk tidak melabrak. Nah, di situ. Bukan berarti nggak boleh diomongin kekesalan kita, tapi disuruh tarik nafas dulu, istighfar dulu. Nafas dulu, istighfar dulu, duduk dulu ya beberapa menit, baru sampaikan apa yang tidak disukai gitu. Nah, ini mau watak yang supresif maupun ekspresif bisa pakai cara ini. Islam udah ajarkan, Nabi udah ajarkan kalau lagi marah berdiri, duduk. Kata Nabi, sambil tarik nafas istighfar. Masih marah, tiduran, rebahan gitu. Karena ini teknik-teknik manajemen emosi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi diajarkan gitu aja ya anandanya ya. Terus tadi ditanyakan, anak umur 4 tahun bisa nggak sih deteksi kalau nanti ya ibu-ibu belajar watak lagi, ya mengulang-ulang belajar watak, itu udah bisa tuh ngelihat watak anak. Lihat aja dari hasrat tadi. Ya, dari hasrat, dihafalin aja. Lihat hasratnya. Tadi pragmatis, hasratnya damai. Selalu mau damai. Ya, semua orang bisa damai, tapi tidak sedamai orang pragmatis gitu. Nah, ciri khas orang damai ya dikit-dikit terserah. Nah, itu orang damai itu, ya kan? Ada anak-anak yang coba kita buka ini dia supaya gampang ya. Nih, pokoknya yang dihafalin hasratnya ya, sama ciri khasnya ya. Nah. Anak pragmatis hasratnya damai. Semua bisa damai tapi tidak sedamai orang pragmatis. Ciri khasnya selalu dia ngalahan. Ini orang damai nih. Ya, dan selalu kalau disuruh pilihan terserah ini. Dari kecil sampai besar. Benar. Oh iya benar. Betul banget. Ada yang begitu anandanya Mbak Sanas? Suaminya. Oh, suaminya. Iya, betul. Suaminya. Damai, peace ya. Peace. Iya. Itulah. Jangan bersuara kalau rumah tangga mau adem. Nah, gitu dia motonya. Iya, karena damai. Itulah pentingnya dapat istri yang ngatur, istrinya yang ngaturin. Dia tinggal dapat damai aja, dapat terima aja. Senang dia. Gitu. Orang-orang damai malah senang dapat pasangan yang koleris. Kenapa? Karena ada yang ngaturin. Benar, gitu. Iya benar. Nah, kemudian kalau kita mau tahu watak dasar anak kita yang utama ya, kan anak ada watak utama, ada kombinasi. Dia yang tipe melankolis, lihat hasratnya. Selalu mau sempurna dan ciri khasnya pemikir. Maknanya sempurna itu tadi, apa-apa mau rapi, teratur, telaten. Gampang mau tahu orang melankolis gampang. Sejak kecil kalau mau sikat gigi pencet odol dari bawah. Itu orang melankolis. Ya, kita pun bisa belajar, cuman paling 2 hari pencet dari bawah, hari ketiga tengah lagi. Tengah lagi, iya betul. Ngangkat baju, angkat, tarik, taruh lagi, bukan disabet. Iya, nah, betul. itu orang melankolis. Kalau orang yang watak atas ini tarik aja, susah amat. Iya. Gitu kan. Ya. Nah, kemudian kalau mau tahu anak ini koleris, lihat aja hasratnya. Memang senang ngatur, dari kecil senang ngatur. Tapi senang kerja. Ya. Anak-anak koleris itu dari kecil selalu gini, aku aja yang bantuin. Pasti gitu ciri khasnya. Misalnya diajak ke hypermart gitu ya, aku aja yang dorong keretanya. Aku aja yang angkatin ibu, aku aja. Nah, itu orang koleris.
Betul. Dia pelaku gitu. Nah, kalau sanguinis ini memang hasrat yang gembira dan pembicara, seneng ngomong, seneng cerita. Anak saya yang pertama tuh seneng cerita dari kecil, ya. Bahkan padahal dia laki-laki loh. Ya, dan seneng membuat gembira kita, seneng membuat gembira, seneng apa-apa tuh kalau dia cerita seru banget gitu. Iya, iya. Pak Sanas kan juga ada sanguinisnya kan? Sedikit, ya. Lebih ke sadis kalau saya. Saya ke koleris. Saya lebih ke sadis, Bunda. Ya. Lebih ke koleris mungkin. Iya, kadang-kadang kuning, tapi dominannya merah, Bunda. Iya. Bunda jangan ketawa. Makanya berhasil orang koleris. Orang koleris nih berhasil soalnya. Ya, nah jadi bisa umur berapapun sebetulnya. Bahkan kalau udah tahu 4 dasar ini, ya baru lahir itu anak, lihat sudut mata, sudut bibir, ya katakanlah seminggu lah, langsung udah tahu nih watak dasarnya apa. Oh ini koleris, oh ini melankolis, oh ini sanguinis, ini plekmatis. Dari apa? Dari cara dia nangis, dari cara dia mengatur kita sebagai orang tuanya gitu.